Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat belajar matematika. Pembelajaran matematika kali ini kalian akan belajar bersama dengan Bu Sakina. Nah, materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Kira-kira materi apa ya? Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Bahas tentang materi kecepatan, jarak, dan waktu, mari mengingat kembali mengenai satuan waktu dan satuan panjang. Di kelas 4, kalian telah mengenal satuan waktu, seperti jam, menit, dan detik. Kalian juga sudah mempelajari bagaimana mengkonversi satuan. Oke, jika kita konversi jam menjadi menit, ya 1 jam sama dengan 60 menit. Oke, bagaimana dengan konversi satuan jam menjadi detik? 1 jam ada berapa detik? Ya, benar, 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Nah, bagaimana kalau 1 menit kita konversikan menjadi detik? 1 menit ada berapa detik? Iya, berapa? Benar, sama dengan 60 detik. Oke, satuan panjang seperti kilometer, hektometer, dekameter, sampai milimeter. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar di pojok kanan bawah. Jika kalian ingin mengkonversi satuan panjang, kilometer ke hekto atau ke deka atau ke meter, maka kita perhatikan mengkonversi satuannya dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Jika dari atas ke bawah, maka setiap anak tangga kita kalikan 10. Nah, jika kita konversi dari bawah ke atas, maka setiap naik 1 tangga kita bagi dengan 10. Nah, contohnya 1 kilometer jika kita ubah ke hektometer, kira-kira berapa? Di sini kilometer ke hektometer, dia turun atau naik? Iya, turun. Karena dia turun, maka turun berapa tangga dia? Benar sekali, turun 1 tangga. Maka kita kalikan dengan 10. Jadi 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Sekarang contoh lain yaitu jika 1 meter akan kita konversikan menjadi hektometer juga. Nah, meter ke hektometer berarti dia naik atau turun? Iya, dia naik. Naik berapa tangga? Mari kita hitung. 1, 2 tangga. Berarti setiap tangganya kita bagi 10, maka karena 2 tangga berarti kita bagi dengan 100. Oke, 100. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lainnya. Perhatikan ilustrasi berikut. Faris berangkat ke sekolah dengan jalan kaki. Jarak dari rumah ke sekolah adalah 200 meter. Dia hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk sampai ke sekolah. Wah, dekat sekali ya berarti rumahnya. Oke, kita lanjut ke ilustrasi yang kedua. Ayah berangkat ke kantor menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Jarak dari rumah ke kantor adalah 8 km. Kira-kira berapa ya waktu yang ditempuh ayah selama di perjalanan? Nah, apa kaitannya dengan kecepatan, jarak, dan waktu? Kita lanjut ke ilustrasi yang terakhir. Paman mengendarai mobil dari kota Malang ke kota Kediri dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak yang ditempuh Paman adalah 84 km. Jadi ini adalah beberapa contoh di kehidupan sehari-hari yang menggunakan kecepatan, jarak, dan waktu.
Jadi, apa itu kecepatan? Kecepatan yaitu perbandingan antara jarak dan waktu. Bisa kita simbolkan atau kita rumuskan dengan V sama dengan S per T. Nah, apa itu V, S, dan T? V yaitu kecepatan dengan satuan kilometer per jam. S yaitu jarak yang ditempuh dengan satuan kilometer. Dan T yaitu waktu tempuh dengan satuan jam. Jadi, jika kita akan mencari kecepatan dari suatu benda, bisa kita gunakan V sama dengan S per T. Ya, diingat-ingat rumusnya, V sama dengan S per T. Nah, di sini Bu Sakina menggunakan segitiga ajaib. Segitiga ajaib ada V, S, dan T. Karena V sama dengan perbandingan jarak dan waktu, maka S-nya di atas. Nah, jika kita akan mencari kecepatan, maka tutup terlebih dahulu huruf V. Nah, untuk S dan T kita bagi. Mari kita lanjutkan ke contoh. Contoh yang pertama yaitu, jika diketahui jarak tempuh, yaitu S sama dengan 100 km, waktu tempuhnya itu T sama dengan 2 jam, berapakah kecepatannya? Coba dihitung dulu. Menggunakan rumus V sama dengan S per T. Oke, kecepatan sama dengan V sama dengan S per T. S-nya itu 100 km dan T-nya itu 2. Berarti 100 dibagi 2 sama dengan 50 km per jam. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham? Nah, Bu Sakina beri contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Nah, 30 km per jam sama dengan berapa meter per menit? Nah, ini kita konversikan kilometer ke meter dan jam ke menit. Nah, perhatikan tangga di situ. Kita akan ubah kilometer menjadi meter. Kilometer menjadi meter. Berarti dia naik atau turun? Iya, benar sekali, dia turun. Turun berapa tangga? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, karena setiap tangga kita kalikan 10, berarti kita kalikan dengan 1000. 1000. Dan jamnya kita ubah menjadi menit. 1 jam ada berapa menit tadi? Ya, 1 jam ada 60 menit. Kita kalikan biasa, bisa kita coret 30 dengan 60. Berarti berapa? 2, berarti 1000 dibagi 2, yaitu 500 meter per menit. Nah, bagaimana? Sudah paham? Mari kita lanjutkan. Oke. Kita akan mencari jarak. Jarak tadi simbolnya yaitu S. Nah, bagaimana rumusnya? Kenapa kok bisa S sama dengan V dikali T? Nah, kita gunakan segitiga ajaib seperti yang sebelumnya. Nah, kita tutup dulu S-nya karena yang akan kita cari jarak. Berarti yang kita tutup S. Tutup. Oke, ditutup. Setelah itu, V dan T-nya karena dia sejajar atau lurus, berarti kita kalikan. Oke, jadi rumusnya jarak atau S yaitu V dikali T. Oke, contohnya. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam.
Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 40 km per jam. Berapa jarak antara kota A dengan kota B? Mari kita selesaikan. Diketahui dulu di situ ada apa? Kecepatan. Benar, kecepatannya berapa? 40 km per jam. Setelah itu apa lagi yang diketahui? Di situ ada waktu. Waktunya berapa? 2 jam. Benar sekali, yang ditanyakan yaitu jarak. Maka penyelesaiannya yaitu sesuai dengan rumusnya tadi, S sama dengan V dikali T. V-nya 40 km per jam dan T-nya 2 jam. Berarti kita kalikan 40 dikali 2 sama dengan 80 km. Jadi, jarak kota A ke kota B adalah 80 km. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Setelah itu, waktu. Waktu tadi simbolnya yaitu T. Nah, kita gunakan segitiga ajaib. Jika yang ditanyakan yaitu waktu, maka T itu yang kita tutup. T kita tutup. Oke. Jadi di situ ada S dengan V. Karena S di atas V, maka kita gunakan lambang pembagian. Jadi rumus dari waktu atau T sama dengan S per V. Contohnya, Nisa berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Nisa ke sekolah yaitu 4 km. Berapa lama Nisa sampai ke sekolah? Nah, berapa waktu yang dibutuhkan Nisa untuk sampai ke sekolah? Penyelesaiannya yaitu yang diketahui apa? Kecepatan atau V sama dengan 20 km per jam. Setelah itu, apalagi yang diketahui? Ya, jarak. Jaraknya yaitu 4 km. Yang ditanyakan yaitu lama atau waktu atau T. Nah, sesuai dengan rumusnya tadi yaitu T sama dengan S per V. T sama dengan S per V. S-nya 4 km dan V-nya 20 km. Nah, pembagian 4 per 20. Bisa kalian menggunakan cara porogapit atau pembagian bersusun, atau kalian ubah menjadi bentuk desimal. Atau bisa juga kalian sederhanakan. Nah, ini Bu Sakinah sederhanakan. 4 per 20 berarti menjadi 1 per 5. Kenapa 1 per 5? Karena penyebut dan pembilang sama-sama dibagi 4. Nah, 1/5 jam. 1/5 jam kita konversikan menjadi menit. Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit, maka 1/5 kita kalikan juga dengan 60. Nah, 1/5 dikali 60 menit. 60 dibagi 5, berapa? Ya, 12 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan Nisa untuk sampai ke sekolah yaitu 12 menit saja. Bagaimana materi hari ini? Mudah bukan? Jangan lupa untuk mencatat materinya di buku tulis kalian. Jika ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan langsung ke Bu Sakinah. Nah, agar lebih memahami materi kecepatan, jarak, dan waktu, silahkan dibuka tugas yang ada di Google Classroom. Nah, tulis lengkap dengan caranya ya. Nah, semangat mengerjakan tugas anak-anak. Cukup sekian dulu materi dari Bu Sakinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.